Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga dalam kondisi COVID-19 ini kita tetap diberikan istiqomah dalam menjalankan segala syariatnya. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah memimpin umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti yang kita alami pada saat ini. Kemudian di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai berbuat baik kepada anak. Pertama, jika kita katakan berbuat baik kepada orang tua, itu pasti sering sekali dikaji dalam kajian agama. Tetapi berbuat baik kepada anak, ini menurut saya sendiri jarang sekali dikaji. Sebenarnya, apakah berbuat baik kepada anak ini memang diatur dalam agama? Nah, jadi yang menjadi suri tauladan kita sendiri itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sebaik-baik suri tauladan. Yang pertama, dalam berbuat baik kepada anak, Rasulullah SAW itu senantiasa mengusap kepala seorang anak. Jadi ada hadis riwayat Bukhari, An Yusuf bin Abdullah bin Salam qol, sama ani Rasulullah SAW Yusuf, wa qa'adani ala hujrihi wa masaha ala ra'si. Jadi Yusuf ini diberi nama oleh Rasulullah, kemudian beliau mendudukkanku di atas mangkuannya, kemudian beliau mengusap kepalaku. Nah, katakanlah mengusap. Mengusap ini di dalamnya terdapat kata mencintai, kata kasih dan sayang yang mendalam dan banyak sekali. Kemudian ada juga hadis dari Salamah bin Wardan, yang mana pada waktu itu dia melihat Anas bin Malik. Ini hadis mauquf itu disandarkan kepada para sahabat. Jadi Salamah bin Wardan melihat Salamah bin Wardan ini melihat Anas bin Malik menjabat tangan orang-orang. Kemudian ketika ketika sampai pada Salamah itu dikatakan seperti ini, man anta, siapa kamu? Maula di Bani Laith, saya budak dari Bani Laith. Kemudian Famasaha ala roksi salasan wa qala barakallah. Jadi Anas bin Malik ini menjabat tangannya, kemudian mengusap kepalanya, kemudian mendoakannya barakallah. Nah, karena itu banyak sekali kan para orang tua, mbah-mbah itu sering sekali menjabat tangan anak kecil itu dengan mengatakan barakallah, seperti itu. Nah, dalam hal ini kemudian itu ada juga yang mencium anak-anak. Nah, banyak sekali sahabat itu mencium Sayyidatina Fatimah karena cara duduknya, berdirinya, berjalannya itu sangat mirip sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal ini mencium, mengusap kepala, kemudian mendoakan keberkahan, itu kan tersimpan kata-kata kasih sayang. Nah, disinilah kita harus menyayangi, mencintai, dan juga memenuhinya dengan kasih sayang. Tetapi jangan sampai kasih sayang kita itu malah menenggelamkan anak tadi. Jadi dalam hal ini kita juga harus mendidik seorang anak. Nah, mendidiknya bagaimana? Mendidik tentang agama, mendidik tentang baca Al-Quran, mencintai Nabi, dan sebagainya yang berurusan dengan agama. Mengajarkan sholat, jangan lupa. Nah, dalam hal ini pula banyak sekali kok cara yang digunakan untuk
mendidik anak-anak, kita lihat guru TK itu bisa menggunakan lagu-lagu, bisa menggunakan pujian-pujian dan sebagainya. Seperti ada sebuah lagu doa yang dilakukan, Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka alladzi an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala salihan tardahu wa bilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nah, itu bisa juga dengan lagu-lagu, ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya. Itu banyak sekali lagu-lagu yang digunakan untuk mendidik anak-anak. Bisa juga untuk membaca Al-Quran, bisa untuk mengajari sholat dan sebagainya. Nah, dalam hal ini saya menyampaikan ada hadis juga dari Rasulullah, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa bisalasin illa shadaqatin jariyah aw ilmin intafa'u bih aw waladin sholih yad'ulah. Nah, dari sini ada 3 perkara yang mana perkara itu pahalanya tidak akan terputus ketika Bani Adam, anak Adam itu meninggal. Yang pertama itu sedekah jariyah, yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh. Disinilah peran para orang tua dalam mencetak kader yang ketiga, yaitu anak soleh, yang mana nanti pahalanya akan terus mengalir. Kemudian ilmu yang bermanfaat, jadi kita harus memotivasi anak-anak supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik untuk dirinya maupun orang lain. Seperti itu. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh terlalu mengulur. Katakanlah kita sedang menaikkan layang-layang, kita tidak boleh terlalu mengulur layang-layang, juga tidak boleh mengakangnya. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah tengah-tengah. Jadi kita tidak boleh terlalu menarik dalam artian mengekang seorang anak. Kemudian juga kita tidak boleh mengulurkannya, memenuhinya dengan kasih sayang sehingga menenggelamkan anak tadi. Ya, paham ya insyaallah. Nah, jadi seperti itu. Dalam hal ini, dari sini seorang anak itu memang terkenal dengan kecengengannya, terkenal dengan kenakalannya, terkenal dengan keluguannya, dan segala macam sifat yang melekat pada anak tersebut yang menjadikannya lebih istimewa. Tetapi dalam hal ini kita tidak boleh memenuhinya dengan terlalu mengulurkannya sehingga ia tenggelam dalam kasih sayang. Karenanya kita juga perlu mendidik seorang anak agar menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Dari sini, apabila dari saya ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang besar-besarnya, karena saya juga manusia dan sering salah dan juga lupa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.